selamat pagi. Hari ini kita ada dalam program Ngopi Bareng Pendeta Esra Alfred Soro. Nah, hari ini kita akan membahas sebuah topik yang bertemakan apa itu Kristen. Pak Esra, silakan ngopi dulu. Ya, namanya ngopi bareng, maka harus ngopi. Ini ada beberapa pertanyaan sehubungan dengan apa itu Kristen. Ya. Nah, yang pertama tentunya kita juga pengen tahu apa itu Kristen. Tetapi juga ada yang menyebut tentang Nasrani. Apakah Kristen dan Nasrani itu berbeda atau bagaimana, Pak Esra? Ya, secara umum memang kita semua tahu Kristen ini satu agama yang besar di dunia, kalau mau dikatakan yang terbesar. Ya. Sebenarnya Kristen itu ada hubungan dengan Kristus. Ya, kita tahu bahwa Tuhan kita itu kan namanya Yesus Kristus. Mungkin satu hal yang perlu dipahami adalah bahwa nama Yesus itu adalah nama yang umum sebenarnya. Ya, makanya ada banyak orang nama Yesus. Itu bahasa Latin kita menyebutnya Yesus. Kalau bahasa Yunaninya Iesus. Yesus, karena huruf bahasa Yunani itu tidak punya huruf Y. Untuk mendapatkan bunyi Y, maka dia pakai I tambah E. Jadi Yesus. Makanya di salib itu ada tulis Inri. Ya, I itu kan Yesus. Ya. Nah, itu nama yang umum dalam bahasa Yunani. Kalau Ibraninya yaitu Yosua, Yesaya, Hosea, Yasua. Jadi sebenarnya orang nama Yosua dan Yesus itu ya sama itu. Nah, kalau kita bisa kasih nama orang Yosua, ya kenapa tidak bisa kasih nama Yesus? Tapi Kristus itu sebenarnya bukan nama diri, bukan personal name. Kristus itu sebenarnya dari kata Ibrani Mesias, yang artinya itu jabatan sebenarnya. Itu bukan fam, bukan marga. Ya. Itu jabatan yang artinya yang diurapi. Kalau Yesus itu artinya juru selamat atau penyelamat. Kristus itu artinya yang diurapi, maka Yesus Kristus artinya juru selamat yang diurapi. Ya kan? Nah, jadi yang diurapi itu kan adalah banyak. Bukan cuma Yesus dari Nazaret. Raja-raja diurapi, nabi-nabi diurapi. Tapi dalam pemikiran orang Yahudi, memang ada banyak orang diurapi, ada banyak Mesias. Tapi nanti muncul sebuah pengharapan namanya pengharapan mesianik. Maka nanti Mesias atau yang diurapi itu hanya merujuk pada satu orang. Nah, siapa dia? Nah, maka dalam pergumulan gereja mula-mula, yang menjadi persoalan yang dihadapi dengan orang Yahudi adalah apakah Yesus dari Nazaret itu adalah Mesias? Nah, para pengikut Yesus dari Nazaret dan Yesus adalah Mesias. Orang Yahudi tidak mau mengakui Yesus itu Mesias. Nah, tapi karena para pengikutnya percaya bahwa dia adalah Mesias, maka akhirnya istilah Mesias atau Kristus itu sudah melekat dengan Yesus. Maka kadang-kadang kita hanya menyebut Yesus, kadang-kadang kita hanya menyebut Kristus, kadang-kadang Yesus Kristus, kadang-kadang dibalik juga Kristus Yesus. Ini dua istilah itu, nama dan gelar itu sudah jadi satu. Nah, maka kalau kita mengatakan Kristus, yang dimaksudkan itu adalah Yesus. Kalau disebut dalam kitab suci. Nah, karena Kristus itu sudah melekat dengan Yesus, maka dari situlah menurun istilah Kristen. Ya, istilah Kristen. Kristen artinya pengikut Kristus. Ya, Kristen itu adalah pengikut Kristus atau pengikut Yesus. Maka semua orang yang mengikut Yesus, semua orang yang percaya kepada Yesus atau Kristus disebut sebagai Kristen. Nah, Nasrani ini memang agak sedikit unik, karena memang sebenarnya Nasrani itu kan berasal dari, kan Yesus ini kan orang Nazaret. Iya. Nah, maka Nasrani itu dikaitkan dengan asalnya Yesus. Jadi dengan kata lain, orang Nasrani itu adalah orang atau para pengikut Yesus, dari pengikut orang dari Nazaret, yaitu Yesus, orang Nazaret.
Nah, hanya saja dalam perkembangan kita lihat bahwa Nasrani itu mengalami perubahan makna sehingga mengandung makna negatif. Sehingga dari kalangan Yahudi sendiri itu menganggap bahwa Nasrani itu adalah sebuah sekte. Sekte itu aliran sesat. Kalau kita misalnya ya melihat ada ayat Alkitab ya, itu di dalam Kisah Para Rasul ya, Kisah Para Rasul pasal yang ke-24 ayat 5. 24 ayat 5. Dibilang begini, telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar. Maksudnya ini pembicaraan tentang Paulus ya. Orang ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa dia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Jadi sekte orang Nasrani. Berarti Nasrani itu dianggap sekte, aliran sesat. Dan memang orang Yahudi kan anggap Kristen itu atau Nasrani itu kan pengikut orang dari Nazaret itu sebagai para penyesat. Yesus sendiri kan dianggap penyesat kan. Kita lihat waktu mereka menghadap Pilatus kan, mereka bilang apa? Bukankah si penyesat itu berkata mau 3 hari dia akan bangkit? Si penyesat, Yesus dianggap penyesat. Ya sudah, pengikut-pengikutnya juga orang sesat, sekte. Nah, jadi ya Kristen itu artinya pengikut Kristus. Nasrani itu artinya pengikut orang dari Nazaret, sama saja. Hanya karena Nasrani itu lebih negatif maknanya, ya saya sendiri lebih senang disebut Kristen daripada Nasrani, mengingat ada kesan negatif dari istilah Nasrani. Walaupun disebut Nasrani juga, terserah orang mau anggap negatif, tapi kita tidak peduli juga itu. Jadi ya, itu perbedaan, itu makna antara Kristen dan Nasrani. Tetapi kalau mungkin sekarang itu mungkin pandangan orang-orang Yahudi ya Pak. Mungkin kalau sekarang mereka juga sebenarnya tidak tahu kalau dulu sebenarnya sebutan Nasrani ini adalah sekte. Sehingga justru kadang-kadang kita disebut kaum Nasrani. Tapi mereka dalam pengertian yang positif sebenarnya. Bisa saja. Hanya memang harus diakui bahwa orang Yahudi sampai hari ini kan memang agak anti Kristen. Jadi mereka tetap tidak mengakui. Seperti saya bilang tadi, pergumulan gereja mula-mula itu adalah apakah Yesus dari Nazaret itu adalah Mesias. Kita ingat bahwa salah satu topik perdebatan antara Apolos di Kisah pasal 18 dengan orang Yahudi itu adalah soal kemesiasan Yesus. Dan karenanya Apolos membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Kita tahu Simon Petrus yang adalah orang Yahudi, engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Itu kan pengakuan dia. Jadi memang mereka mengakui. Tapi karena orang Yahudi tidak mengakui, mereka mengakui ada Mesias, tapi bukan Yesus dari Nazaret. Karena itu sampai hari ini mereka tetap menolak Yesus dari Nazaret itu sebagai Mesias. Mereka masih menantikan Mesias yang akan datang. Nah, itu tetap terjadi. Misalnya sekarang ada rabi Yahudi yang namanya Tovia Singa. Itu rabi Yahudi yang domisili di Jakarta dan sudah menyebarkan ajaran Yahudi kemana-mana dan tidak mengakui perjanjian baru kita. Ingat ya, Alkitabnya orang Yahudi ya hanya perjanjian lama kita. Mereka tidak menyebutnya perjanjian lama, Torah ya. Torah. Nah, atau juga tanah Torah, Nevim, Ketuvim. Hanya 39 kitab perjanjian lama kita yang diakui. Karena itu yang lain-lain kita tidak diakui. Makanya menantikan. Kalau kita berdebat sama orang Yahudi, kita dalam Injil Matius begini, Paulus begini, mereka siapa itu Paulus? Siapa itu Matius? Kita tidak akui itu. Orang-orang yang hanya menafsir kitab kami secara sembarangan. Itu menurut Tovia Singa. Ya. Oke, terus bagaimana dengan ada di Kisah Para Rasul penganut jalan Tuhan? Itu berbeda lagi dengan Kristen atau sama? Kita tahu ya bahwa istilah Kristen itu kan baru muncul di Antioquia ya, di kemudian hari. Tapi awal-awal itu memang tidak muncul istilah Kristen. Disebut pengikut jalan Tuhan. Kalau kita mengingat bagaimana Paulus, orang yang menganiaya banyak pengikut Kristus, di Kisah 9 ayat 2 itu dikatakan tentang Paulus, dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika dia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikut jalan Tuhan, dia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Yang mengikut jalan Tuhan
Terus nanti kalau kita melihat juga tentang Apolos, itu diberikan keterangan tentang Apolos itu di Kisah 18 ayat 25. Dia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Ya. Jadi ada istilah jalan Tuhan. Nah, jalan Tuhan itu apa? Ya itu sebenarnya tidak beda dengan kan Kristen. orang pengikut Yesus percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Mengikuti jalan Tuhan artinya mengikuti jalannya Yesus. Sama dengan mengikut Yesus. Yang mengikut Yesus atau mengikut Kristus. Kalau mengikut Kristus kan tadi kita sudah bilang pengikut Kristus itu artinya Kristen. Ya kan? Jadi ya pengikut jalan Tuhan itu itulah orang-orang Kristen. Ya itulah murid-murid Yesus yang awal gereja, mereka Kristen. Jadi itu sebenarnya Kristen hanya disebut dalam istilah yang lain, pengikut jalan Tuhan. Ya. Arti sebenarnya adalah sama ya, mengikut sama Kristus, mengikut jalan Tuhan. Ya. Pengikut Kristus, Pak Isra. Kristen adalah pengikut Kristus. Bagaimana dengan orang-orang yang beragama lain? Mereka juga percaya Kristus. Apakah mereka semua juga disebut Kristen? Kalau hanya kita sebatas memang percaya Kristus, percaya Yesus, ya ada banyak orang percaya Yesus juga. Tapi kalau kita menelusuri kitab suci lebih jauh, maka kita harus ingat bahwa yang disebut sebagai Kristen itu bukan sekedar mengikut Yesus atau percaya Yesus, tapi mengikut Yesus sebagai apa, percaya Yesus sebagai apa. Nah itu menentukan. Islam apakah mereka percaya Yesus? Ya mereka kan disebut Isa Al-Masih ya. Ya, benar. Sebenarnya sama saja, ada banyak orang bilang Isa Al-Masih itu bukan Yesus Kristus. Kalau menurut saya sama saja, karena itu kan soal bahasa, ya kan? Tadi saya sudah singgung Isa, Yosua Ibrani menjadi Yesus di dalam Yunani. Lalu ada sedikit dengan nada penghinaan. Yesus itu dihubungkan dengan Esau sebagai orang yang kehilangan hak kesulungan. Dari Esau itu lalu menjadi Isa, ya. Jadi sebenarnya memang ada kaitan bunyi. Sedangkan Kristus itu dalam bahasa Ibrani-nya kan Mesias itu dalam bahasa Arabnya menjadi Masih. Nah, diberikan kata sandang itu definite artikel. Misalnya di dalam bahasa Indonesia ada sang raja, sang ratu, itu kan kata sandang. Bahasa Inggris the king, the queen, itu kata sandang. Nah, dalam bahasa Arab kata sandang itu makanya ada al-ikhlas, al-Quran, al-kitab. Nah, kita al-kitab itu dari bahasa Arab itu, ya, sang kitab gitu. Nah, maka Isa diberikan kata sandang ditambah dengan Masih, Isa Al-Masih. Itu Yesus Kristus. Apakah Islam percaya dan mengikuti Isa Al-Masih atau Yesus Kristus? Ya. Tapi mengikut Yesus atau percaya Yesus sebagai apa? Ternyata mereka hanya percaya dia sebagai nabi. Paling tinggi dia nabi, salah satu nabi mereka, ya. Bahkan bukan nabi terbesar juga, karena nabi terbesar kan hanya Muhammad. salah satu nabi, ya. Nah, karena itu maka kalau kita melihat surat-surat Paulus, orang kalau percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, ya, mengaku dan percaya dalam hatimu Yesus adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Kalau orang tidak percaya Yesus Tuhan, hanya nabi, kita juga percaya Yesus nabi, tapi tidak hanya sekedar nabi. Kalau mereka percaya Yesus nabi, tapi ya hanya nabi, ya, maka mereka tidak percaya Yesus itu Tuhan, mereka tidak diselamatkan. Nah, kalau tidak diselamatkan, bagaimana seorang Kristen tidak diselamatkan? Karena itu walaupun mereka percaya Yesus sebatas nabi, menurut saya kategori Kristen tidak bisa diberikan pada mereka. Bahkan saksi Yehova itu masih jauh lebih baik dari Islam dalam hal menilai Yesus. Karena kalau New Age movement itu lebih rendah. Karena kalau Islam percaya dia nabi, New Age movement hanya percaya dia guru. Dia guru moral. Ya, lebih di bawah. Saksi Yehova di atas.
Kenapa? Karena saksi Yehova percaya bahwa Yesus itu adalah pribadi terbesar di alam semesta. Tapi kedua, yang pertama adalah Bapa atau Yahweh. Yesus itu adalah penghulu malaikat, lebih tinggi dari Nabi. Tapi lagi-lagi Yesus bukan Allah dalam pengertian sesungguhnya, bukan Tuhan dalam pengertian sesungguhnya. Maka menurut saya dalam kategori seperti itu, saksi Yehova juga harusnya bukan Kristen. Ya, karena mereka tidak percaya seperti yang kitab suci tuntut, yaitu menerima Yesus sebagai Allah, sebagai Tuhan, sebagai juru selamat. Tidak. Sehingga menurut saya setiap agama ataukah aliran apapun, jikalau mereka tidak percaya Yesus sebagai Allah, Tuhan, juru selamat dalam pengertian setinggi-tingginya, kita tidak bisa memberikan label bahwa mereka adalah Kristen. Ya. Ya, berarti kekristenan tadi pengikut Kristus, bukan hanya sekedar pengikut ya. Jadi kalau kita mau berikan definisi secara lebih lengkap, Kristen adalah orang-orang yang mengikut Kristus atau percaya Kristus sebagai Allah, Tuhan, dan Juru Selamat. Ya. Ada yang menarik, pernah ada seorang mu'alaf berkata bahwa di mana tercatat bahwa Yesus itu beragama Kristen. Nah, itu kan pertanyaan yang ngawur. Coba kan, Kristen itu kan pengikut Kristus. Ya. Apakah Yesus juga Kristen? Dia adalah Yesus itu. Kalau Yesus itu Kristen, artinya Yesus itu pengikut Yesus, pengikut Kristus. Kan tidak bisa. Dia bukan yang mengikuti, dia yang diikuti. Jadi dari pertanyaan itu kan terlihat itu pertanyaan bodoh. Ya, saya tahu itulah pertanyaannya Insan Mokoginta. Di mana di Alkitab Yesus itu agama Kristen? Terus siapa juga yang mengatakan bahwa Yesus agama Kristen? Yesus tidak beragama Kristen. Sebagai manusia, sebagai Allah, Yesus itu tidak beragama. Ya. Iya Allah kok. Ya. Tapi sebagai manusia, ya, dia lahir sebagai seorang manusia di tengah-tengah komunitas agama Yahudi. Jadi kalau memang mau bicara agama, Yesus itu agama Yahudi. Tapi ternyata Yesus punya pengajaran akhirnya berbeda dengan ajaran Yudaisme yang telah menyimpang. Sehingga akhirnya ada orang-orang yang mengikuti pengajaran Yesus lalu disebut Kristen. Jadi Yesus sendiri tidak bisa Kristen dong. Itu. Ya. Nah, tadi kan kalau kita pengikut Kristus, kita percaya Kristus sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat, maka kita akan percaya. Tetapi kan istilah Kristen, pengikut Kristus itu baru di Perjanjian Baru, kita tahu. Bagaimana orang-orang Perjanjian Lama? Mereka kan tidak mengenal Kristus. Apa mereka tidak selamat? Itu pertanyaan menarik. Apakah Abraham selamat masuk surga? Ya. Masalahnya kita percaya bahwa Yesus itu satu-satunya jalan keselamatan, kan? Yohanes 14 ayat 6, tidak seorang pun yang sampai pada Bapa kalau tidak melalui aku. Kisah 4 ayat 12, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan yang olehnya manusia diselamatkan. Bagaimana dengan Abraham? Ishak, Yakub, Nuh, ya, Elia, Elisa, dan tokoh-tokoh perjanjian lama yang lain. Saya mau bilang bahwa semua orang harus percaya Yesus, baru bisa diselamatkan. Termasuk orang-orang perjanjian lama harus percaya Yesus, baru bisa selamat. Tapi bagaimana mereka bisa percaya Yesus? Sedangkan mereka sudah mati, Yesus belum lahir. Ya kan gini, Yesus memang baru lahir satu titik dalam sejarah. Tapi pemberitahuan tentang kelahiran Yesus atau kedatangan Yesus itu sudah sejak awal. Nubuatan itu sudah sejak awal. Ya. Bahkan kalau kita melihat Kejadian 3 ayat 15, ya. Itu dalam penghukuman Tuhan kepada ular pun, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, terus lalu keturunannya akan meremukkan kepala. Berarti Allah di situ berbicara tentang adanya keturunan perempuan yang akan meremukkan kepala ular, iblis. Memang ada menarik kalau kita memikirkan soal benih keturunan perempuan, karena di dalam budaya Yahudi yang sifatnya patrinial itu laki-laki ditekankan, perempuan agak sedikit diabaikan. Dalam banyak kasus, sekalipun yang melakukannya adalah perempuan atau yang mengalami perempuan, tapi laki yang disebut. Misalnya, Abraham memperanakan Ishak. Waktu Abraham memperanakan Ishak itu yang hamil siapa? Sarah, istrinya Abraham. Tapi tidak dibilang Sarah memperanakan Ishak, Abraham. Ishak memperanakan Yakub.
Yang sebenarnya istrinya Ishak, bukan Ishaknya, tapi dibilang Abraham per Ishak, Ishak per Yakub. Jadi kalau laki disebut keturunan laki-laki pasti perempuan ada. Tapi kalau disebut perempuan sendiri, laki tidak ikut campur. Maka akan ada keturunan perempuan hanya dari perempuan. Dia yang akan meremukkan kepala iblis atau kepala ular. Nah, maka dipercaya bahwa inilah nubuat bahwa akan ada keturunan perempuan, yaitu Yesus. Makanya para teolog, para ahli mengatakan bahwa Kejadian 3:15 itu sebenarnya adalah proto-evangelium, Injil mula-mula. Atau yang lain menyebutnya sebagai the Gospel of Genesis, Injil Kejadian. Injil itu kan kabar baik di dalam kitab Kejadian. Selanjutnya, nubuat itu diberikan pada Abraham, Ishak, Yakub, nabi-nabi seterusnya. Maka orang-orang perjanjian lama, mereka sudah sangat familiar dengan sebuah janji tentang kedatangan seorang penyelamat. Nah, maka mereka harus percaya. Percaya sesuatu yang akan datang. Percaya sesuatu akan datang. Sekarang Nona percaya Yesus? Percaya. Percaya Yesus sudah mati bagi Nona? Sudah. Yesus mati kapan? Yesus mati. 2000 tahun ya. yang lalu. Yang kita rayakan Paskah itu, Pak. Ya, berarti Nona percaya Yesus yang mati, yang datang yang mati. Tapi Nona percaya Yesus yang sudah datang. Iya. Abraham percaya Yesus yang akan Belum. datang. Akan datang. Ya kan? Tahu dari mana Abraham percaya Yesus? Kalau kita baca dalam Yohanes pasal 8, ya, Yohanes pasal yang ke-8, ini kan perdebatan orang Yahudi dengan Yesus, ya. Ayat 56, Yesus bilang, Abraham bapamu bersuka cita bahwa dia akan melihat hariku, dan dia telah melihatnya. Yesus bilang Abraham telah melihat. Maka orang-orang Yahudi itu berkata kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham? Kata Yesus padanya, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Intinya di ayat 56 tadi, Abraham bapamu bersuka cita bahwa dia akan melihat hariku, dan dia telah melihat. Dari mana Abraham melihat Yesus? Jarak Abraham dan Yesus itu 2000 tahun. Itu berarti bahwa Abraham telah melihat Yesus dalam iman. Dalam iman. Iman pada Yesus yang akan datang 2000 tahun kemudian. Ya. Kita bisa lihat juga Musa, kalau Musa itu kan hidup 1500 tahun sebelum Yesus. 1500 tahun sebelum Yesus, tapi yang menarik dikatakan tentang Musa itu di Ibrani pasal yang ke-11. Mulai ayat 24, ya. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena dia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Terus ayat 26, ia, Musa, menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar dari semua harta Mesir. Bagaimana Musa bisa menganggap penghinaan karena Kristus, sedangkan Kristus belum lahir, Musa sudah mati? Berarti Musa percaya Kristus, tapi Kristus yang mana? Kristus yang akan datang. Dalam iman juga. Dalam iman. Jadi semua orang perjanjian lama diselamatkan oleh Kristus melalui iman mereka pada Kristus, iman yang akan datang. Kalau kita percaya Kristus, beriman pada Kristus yang sudah datang. Kalau dipikir-pikir lebih susah ya orang zaman perjanjian lama. Memang. Atau ya kan? Lebih Kalau suka. sekarang kita percaya yang Kita sudah ada dan fakta. sudah ada bukti. Sudah ada bukti. Makanya dikatakan Ibrani karena iman itu percaya sesuatu yang belum terjadi, tapi pasti terjadi karena Tuhan berjanji. Jadi kita kalau sampai dengan bukti-bukti yang sudah begini jelas, Iya. kalau kita tidak percaya, kita punya akibat yang lebih buruk daripada orang-orang perjanjian Iya. lama yang tidak percaya. Gitu. Kalau sampai sekarang orang belum percaya Kristus itu berarti sangat kasihan. Kasihan. Ya. Dan menurut saya hukuman harus lebih berat. Kan jangan berpikir bahwa orang kalau dihukum Tuhan masuk neraka itu sama hukumannya. Tidak, hukumannya beda-beda. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Salah satu yang menentukan dosa besar itu adalah banyaknya terang yang didapat. Ya.
Kalau orang tidak tahu dan berbuat sesuatu yang salah, dia dihukum. Tapi orang sudah tahu, tapi masih melakukan sesuatu yang melanggar, Iya. hukumannya lebih besar daripada yang tidak tahu. Nona tahu bahwa lampu merah harus berhenti. Ya. Ya. Tahu-tahu datang orang dari pedalaman Afrika ke pedalaman Papua yang belum pernah tahu apa-apa. Tiba-tiba muncul, kita kasih latihan bawa motor. Tidak pernah diberitahu rambu-rambunya. Begitu lampu merah dia lewat terus. Dia salah. Dihukum. Saya lebih besar pasti. Nona punya hukuman harus lebih berat daripada dia. Kenapa? Nona tahu dan melanggar, dia tidak tahu. Itu. Oke? Berarti bagaimana dengan Kristen KTP, Kakak? Kristen KTP, saya sendiri banyak menggunakan istilah itu. Sebenarnya ini bukan istilah dari Alkitab, tapi ini cuma istilah. Kalau saya memakai istilah Kristen KTP, itu mengacu kepada yang tercatat dalam KTP-nya. Kan kita ada KTP agama Kristen. Iya. Nah, jadi kalau saya menyebut istilah Kristen KTP, maksudnya adalah orang yang agamanya Kristen, sesuai dengan agama yang tertera di KTP-nya. Hanya tertulis di Ya, kartu. tapi dia sendiri belum menjadi Kristen yang sungguh-sungguh. Yang lain menyebut istilah Kristen KTP dengan kepanjangannya adalah Kristen tanpa pertobatan. Oke. Nah, tapi pokoknya mau dibikin kepanjangannya apa saja, tapi itu adalah sebuah istilah yang menunjuk pada kekristenan yang hanya di atas kertas, bukan Kristen sungguh-sungguh. Kita sadar bahwa sebenarnya ada banyak kita, terutama di daerah-daerah Kristen, yang lahir dalam keluarga Kristen. Karena kita lahir dalam keluarga Kristen, apalagi dalam tradisi gereja Protestan, begitu lahir kita dibaptis. Setelah itu kita dibaptis, kita lalu mulai pada umur tertentu kita mulai belajar katekisasi, lalu kita tabisidi. Ya. Setelah tabisidi kita Perjamuan. mulai perjamuan kudus, lalu terlibat dalam aktivitas-aktivitas gereja. Tapi kita kira bahwa kita sudah Kristen. Itu salah sebenarnya. Kekristenan adalah sesuatu yang dimulai. Start awalnya adalah ketika orang membuka hatinya sungguh-sungguh menyambut Yesus Kristus sebagai juru selamatnya secara pribadi yang menebus dirinya, menebus dia dari dosa-dosanya. Dan setelah itu dia menerima Yesus sebagai Tuhan yang berkuasa, pemilik hidupnya, dan mana dia hidup berdasarkan keinginan, kehendak dari Tuhan, ya. Nah, itu sebenarnya Kristen sungguh-sungguh. Jadi apabila saudara sudah dibaptis, sudah tabisidi, sudah perjamuan, sudah aktivitas gereja, tapi belum pernah ada titik dalam hidup saudara untuk terima Yesus, seperti yang saya sebutkan tadi, saudara hanya Kristen KTP, belum Kristen sungguh-sungguh. Itu semua bukan Ya. menjadi alasan untuk sungguh-sungguh menjadi Kristen. Itu hanya sekedar Ya, rutinitas atau Rutinitas. ritual saja. kalau kita melakukan itu tanpa sungguh-sungguh percaya Tanpa Yesus. sungguh-sungguh percaya Yesus, terima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan. Saya sendiri ya dari kecil sudah dibaptis ke gereja, sekolah minggu dan sebagainya, tapi saya baru menerima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan saya secara pribadi. Saya kelas 1 SMP, SMA baru terlibat. Bahkan sebenarnya saya sendiri sudah berkhotbah dari kelas 2 SMP. Tapi terima Yesusnya baru SMA. kelas 1 SMA. Berarti ada saat di mana saya sudah berkhotbah tapi tanpa menjadi Kristen sungguh-sungguh, ya. Nah, karena itulah maka di sini memang terus bedanya di mana Kristen sejati dan Kristen KTP itu. Tadi saya sudah mengatakan bahwa titik awalnya itu adalah orang menyambut Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan. Tapi ingat juga bahwa pada saat seseorang percaya Yesus, menurut Efesus 1 ayat 13 itu dia dimeteraikan dengan Roh Kudus. Roh Kudus diberikan. Kalau Roh Kudus diberikan, maka namanya saja Roh Kudus, maka dia lalu melakukan apa yang namanya sanctification, pengudusan. Maka Roh Kudus akan melakukan pengudusan di dalam diri orang itu, sehingga lama-lama orang itu yang tadinya banyak dosa, lama-lama dia berhasil membuang dosa-dosa dan hidupnya relatif menjadi lebih baik. Ya, memang kita tidak bisa mengatakan bahwa orang sudah terima Yesus, ada Roh Kudus dalam, disempurna tanpa dosa. Ya. Tidak, itu kondisi semacam itu baru akan terjadi di surga, di mana orang hidup secara sempurna tanpa dosa. Dalam dunia dia masih bisa jatuh dalam dosa, tapi ada progres. Dia bisa naik, jatuh, naik lagi, jatuh, naik lagi, jatuh. Tapi kalau ditarik grafiknya, Tetap ada peningkatan. Peningkatan. Semua Kristen sejati bisa jatuh. Abraham bisa jatuh, Ya. Musa bisa jatuh, Petrus bisa jatuh, Daud bisa jatuh. Tapi
grafik hidup mereka Naik. naik. Dan memang salah satu ciri dari orang Kristen sejati adalah hidupnya semakin hari berubah ke arah yang lebih baik. Perubahan ajaib terjadi padaku sejak Yesus ku terimalah. Yang lain adalah sejak Yesus di hatiku. Kalau ada Yesus dalam hidupmu, maka hidupmu akan menjadi lebih baik. Ya, kita ingat Sakeus misalnya. Dia orang yang pemeras, ya, seorang pemungut cukai yang mencuri banyak duit rakyat. Tapi dia menerima Yesus. Ketika dia menerima Yesus, terjadilah perubahan ajaib dalam hidupnya. Ya, dia bilang, Tuhan, setengah dari hartaku akan kuberikan pada orang miskin. Sekiranya aku pernah peras orang 4 kali lipat, pernah peras orang akan kukembalikan 4 kali lipat. Tadinya dia suka ambil uang orang. Sekarang aku malah mau menyumbang orang. Lebih lagi. Lebih lagi. Berarti ada perubahan. Saulus yang sebelumnya mau membinasakan jalan Tuhan, akhirnya membinasakan orang percaya, membinasakan gereja Tuhan. Pada akhirnya apa? Setelah dia terima Yesus, dia justru yang pergi kemana-mana ke seluruh dunia membangun gereja Tuhan, ya, menumbuhkan gereja Tuhan. Jadi kita bisa lihat ada perubahan dalam diri Paulus, dan juga semua orang percaya harus seperti itu. Karena itu maka menjadi orang beragama Kristen itu tidak otomatis menjadi Kristen yang sesungguhnya. Saya adalah orang yang mempunyai beban hati untuk memberitakan Injil kembali kepada orang Kristen. Makanya saya sering melakukan KKR. Yang KKR itu yang hadir ya orang Kristen juga, orang beragama Kristen juga. Tetapi tetap tiap kali saya KKR, beritakan Injil, saya tetap menantang setiap orang ambil keputusan terima Yesus. Kenapa? Besar kemungkinan ada banyak orang agama Kristen dalam gereja aktif melayani. Bahkan pernah terjadi ya di Pulau Rote. Saya beritakan Injil, sejelaskan Injil sedetail-detailnya, lalu saya tantang terima Yesus. Banyak orang maju. Karena banyak orang maju, saya habis itu saya jelaskan yang sudah terima Yesus duduk kembali, yang baru pertama kali terima Yesus saja maju. Ternyata yang maju salah seorang pendeta emeritus. Lalu setelah itu dia bersaksi bahwa sejak sekian lama saya jadi pendeta, bahkan sudah emeritus, baru hari ini saya mengerti tentang Injil. Berarti dia baru jadi Kristen setelah dia emeritus. Nah, itu terjadi pada pendeta. Bagaimana dengan jemaat? Maka ini penting sekali kita terus beritakan Injil di kalangan orang Kristen, karena jangan sampai kita mati sebagai orang Kristen tapi sebagai orang Kristen KTP. Tidak ada jaminan keselamatan bagi saudara kalau saudara mati hanya beragama Kristen tanpa memiliki Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan secara pribadi. Karena itulah maka marilah kita renungkan kekristenan kita, ya, supaya kita tidak hanya jadi Kristen-Kristenan secara tradisional saja. Oke. Baik Pak Esra, untuk hari ini terima kasih untuk begitu banyak hal yang bisa kita pelajari dari apa itu Kristen. Dan yang terakhir silakan Pak Esra bisa memberikan penutup buat kita. Jadi kita hari ini bicara soal Kristen. Marilah sekali lagi seperti saya katakan tadi bahwa tidak semua orang yang KTP-nya beragama Kristen adalah Kristen sungguh-sungguh. Marilah saudara, harus ada titik permulaan, yaitu buka hati saudara untuk menyambut Yesus sebagai juru selamat dan sebagai Tuhan secara pribadi. Kalau saudara lakukan itu, maka saudara adalah Kristen sejati, Kristen sungguh-sungguh. Walaupun hidup masih bisa jatuh bangun, tetapi progres saudara akan naik, dan itu sebagai tanda bahwa kita adalah Kristen yang sesungguhnya. Akhirnya dari acara program bincang-bincang atau ngopi bareng bersama Pendeta Esra Soro, saya dan Nona Daud mengucapkan salam sejahtera buat saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati.